Hari ini kedatangan teman-teman dari cast film Shutter. Terima kasih udah mampir ke sini. Terima kasih udah diundang ke sini juga. Boleh dikenalin ininya kali, nama dan karakternya. Nih kayak promo-promo film nih. Promo film. Ada umumnya. Biar kita kelihatan film kayaknya. Karena bajunya udah begini. Iya, bener baju kayak baju promo film ya. Iya, udah kayak baju-baju mode WP sih sebenarnya. Bener juga sih. Halo, gue Vino G. Bastian, gue berperan sebagai Darwin di film Shutter ini. Darwin. Oke. Lalu Halo, aku Anya Geraldine. Aku berperan sebagai Pia di film Shutter ini. Oke. Oh, salah. Belum. Satu lagi. Aku Nika Nanjani dan aku berperan sebagai Lilis. Oke. Nah, ini film gua pribadi nonton dulu. Tahun 2004. Iya. Nah, zaman itu tuh zaman dimana udah mulai kuliah, lagi jalan-jalan. Terus zaman-zamannya kalau ngajak cewek film horor. Modus ya. Suka ceweknya. Nah, biasa gitu ya, nontonnya di bioskop mana? Gue Plaza Senayan tuh, gue inget banget. Oh ya? Iya. Bintaro Plaza lagi. Taruh Plaza. Abis makan Hana Masa di bawah. Ya ampun. Kamu di mana dulu? PIM. Oh, di Pada PIM. masanya kan berjaya ya. Iya, Sampai PIM. sekarang. Masih Itu lah, malah sampai kebanggaan sekarang sekarang lah. loh. Rumah kedua. Iya bener. Iya. Anya nggak usah tanya Anya kayaknya udah nonton belum tuh zaman-zaman itu? 2023 itu aku 2024 2004 iya ya? 2000 4 kalau nggak salah. Filmnya 2004. typo, mulutnya typo. 2004 itu aku kelas berapa ya? Aku kan 95. Ya Allah. 95 ditambah 2024 umurnya 9 berapa? tahun. 9 tahun itu kelas berapa? Nggak ya? nonton SD. berarti ya. Nggak nonton kayak gitu-gitu ya. Nonton. Berarti dia geng beda sendiri daripada kita nih. Aku seumuran sih. Oh iya. Podcastnya abis ini kayaknya. Podcastnya abis ini kayaknya. Nah, by the way akhirnya mungkin karena jadi gini ya, seingetku dulu aku pernah nonton tuh film dan emang anak kecil nonton gituan seremnya bikin paranoid ya gitu. Tapi akhirnya aku nonton ulang lagi tuh kemarin pas sebelum syuting film ini gitu. Oh, karena dapat tawaran buat ini. Akhirnya oke. Nah, ini kan sebenarnya sama kayak kerja sama yang di GDH ya. Iya. Ya, sebelumnya kan ada yang Kang Mak kan. Kang Mak. Terus Pimak. yang Pimak kan lu Iya, juga iya, main kan di iya, awal iya. itu. Karena ada ini, apakah lu melihat kerja sama sebelumnya sama PH Thailand ini menarik, makanya lu mau ikut lagi atau gimana? Sebenarnya gue emang fans banget sama si film Shutter itu gitu. Oke. Jadi waktu film Pimak dia remake jadi Kang Mak, kebetulan gue sempet ketemu sama saudaranya Banjong. Oke. Nah, Mas Banjong itu gue Mas sempet Banjong ya. ngobrol. Akrab bener tuh kayak gitu. Gue bilang gue ngefans banget sama Shutter tuh. Buat gue di era itu salah satu horor yang paling serem di era itu ya. Itu iya lagi. Itu Iya serem lagi. banget. Psikologisnya sampai nonton, ternyata gitu kan. Iya lagi. Kita gitu. Nah terus tapi waktu itu dia nggak bilang kalau ternyata film itu juga udah akan dibikin remake-nya. Gue bahkan malah sama sekali nggak tahu. Itu tahun kapan lo ngobrol sama? Itu tahun Pimak itu 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu gitu, 2 tahun lalu. Nah terus tahun lalu dikirimin skrip, mau nggak main film horor apa gitu. Ternyata Shutter. Iya. Shutter itu. Nah terus pas gue baca skripnya, karena gue masih inget banget film asli, ini skrip yang ditulis sama Alim Studio ini agak beda nih. Oke. Tapi masih tetap Shutter. Oh, beda ceritanya. Sama, tapi dia punya Mas Alim tuh bisa ngasih sesuatu yang beda lagi di Shutter ini. Kayak misalnya bolong-bolongnya tuh dia bisa isi. Terus ada satu momen yang kayaknya kita waktu nonton film Shutter tuh sebetulnya udah kita terhibur sama horornya, sama psikologi thrillernya. Tapi ternyata ada satu momen yang ada satu poin yang mau diangkat tentang kekerasan seksualnya gitu. Oh, itu nggak ada di film aslinya ya? Adegannya ada, tapi nggak diangkat jadi sesuatu yang bold gitu. Maksudnya kan, apalagi kan sekarang kalau misalnya di Indonesia itu dari riset yang dilakukan sama tim Shutter ini, bahwa sebagian besar kekerasan seksual terhadap perempuan atau sebagainya itu kebanyakan di dunia pendidikan tuh. Dari yang ada. Nah, ini mau coba diangkat atau nggak di bold di skrip Shutter yang ini, dan buat gue itu dengan kondisi sekarang tuh relevan banget. Jadi itu menurut gue jadi satu kekuatan baru yang ada di film ini. Berarti lo kaget juga ngelihat skripnya ya? Kaget karena ada berapa perubahan yang... Iya, bahkan gue nggak tahu pertama kali dikirim tuh judulnya fotografer. Iya. Oh, padahal lebih pas jepret ya? Iya benar. Shutter, jepret gitu kan? Even pas kita syuting juga dari call sheet, dari slate apa Semua semua tulisannya fotografer. fotografer. Oh, bukan Shutter. Bukan Shutter. Working title-nya. Mungkin ya takut
masih dirahasiakan. Iya kayaknya gitu. Oh, takut keburu heboh. Tapi gue gak dikasih tahu kalau fotografer itu Shutter. Jadi pas gue baca, kayak Shutter. Ternyata pas gue baca gue baca ini ya, oh ternyata emang ini Shutter sebenarnya. Tapi dia masih apakah mau diganti jadi fotografer atau apa? Karena ada beberapa detail agak sedikit beda gitu, lebih ke Indonesia gitu. Oke. Nah, Anya pas terima skripnya tahu kalau ini Shutter atau sama tuh ini film baru gitu misalnya? Aku nggak tahu tuh Kak Vino di offernya kapan. Pokoknya waktu aku di offer itu, ini udah bilang orangnya kalau ini bakal remake film Shutter. Terus aku kayak, hah, Shutter yang horror Thailand itu? Iya yang itu. Tapi kita pakai judul fotografer dulu nih untuk sekarang. Oh gitu. I see. Nah, terus aku kayak, kayaknya mungkin gitu deh. Akunya aja yang bolot kayaknya. mungkin Kak Vino di approach duluan. Nah terus abis itu aku rasa kayak wah ini film kan dulu gong banget legend banget ya. Aku tuh juga kan emang agak-agak jarang ngambil horor, tapi kalau untuk Shutter ini of course bakal ambil dong. Oke. Nah tapi bedanya apa sama yang pernah kamu tonton? Kalau Vino kan menemukan tuh beberapa hal yang di bold yang beda tuh ya kayak kekerasan seksual dan lain-lain. Kamu nemukan perbedaan itu juga kah atau gimana? Nah aku tuh yang lamanya ini sebenarnya agak lupa scene per scene-nya. Tapi ketika aku udah preview yang film kita yang sekarang ini, aku rasa aku agak takut sama yang sekarang ini sih. Oh, lebih takut nonton ini. Emang pas previewnya di mana, tempat editing atau di Falcon di studio. Oh di Falcon. Udah sempat lihat kalian berarti. Sempat lihat tapi itu masih belum final ya. Belum final. Gitu kan. Cuma emang kadang-kadang kalau film-film hantu lama kayak Shutter itu ngebekas banget di memori kita gitu loh. Iya, gak tau kenapa ya. Iya, kalau gue ngomong lagi spoiler lagi ya. Tapi ini kan hubungannya sama yang film sebelumnya. Tapi ada satu tuh adegan yang di film sebelumnya yang di dekat-dekat ending tuh yang anjir tuh image-nya sampai hari ini. Sampai hari ini. Bener. Ngebayangin ada di gitu loh. Bener. Itu ada di mana tuh? Begitu terakhir kita nonton tuh kayak diem gitu kayak, hah? Itu lagi hantunya tuh hantu-hantu Asia ya. Kalau aku personally nggak tahu kenapa selalu lebih takut sama hantu Asia loh daripada hantu lebih bule. relate kali sama kita di sini ya. Sih kayak jaraknya lebih dekat kan? Kayak lebih mungkin dia visanya lebih gampang juga kan. Kuntilanak kalau blonde agak iya sih, agak kurang sih kuntilanak blonde. Oke, kalau Niken sendiri gimana kalau ngelihat perbandingannya sama Shutter yang awal, apalagi katanya nonton di PIM kan waktu itu. Betul. Masih ingat nggak nontonnya tuh apa lagi ngedate atau? PIM-nya masih baru satu kayaknya Dit. PIM 1 ya? Baru PIM 1 kayaknya deh. Iya lagi masih PIM 1 belum ada. Apa udah 2 ya? Masih makan di food court ya? Masih food court masih. Ada kembang tahu. Masih inget nih ketahuan ya angkatannya anak berapa nih? Oke, tapi apa bedanya dengan memori yang dulu lo nonton film itu di PIM dengan sekarang ternyata lo masuk ke dalam filmnya? Mungkin gue bisa bicara base dari cerita yang udah gue baca ya, dari skripnya ya, yang pasti kalau untuk karakter. By the way di sini aku berperan sebagai hantunya ya. Oh gitu. Padahal ini tulisannya di banyak media peran Niken Anjani dalam film tidak disebutkan dan dirahasiakan. Waduh, ya udah aku pulang aja deh. Aku jadi pohon di sini. Keluar langsung. Jadi bayangan. Emang ini dirahasiakan nih. Iya nih. Dalam trailer karakternya perankan Niken tampak menghantui Darwin dan Tia. Oh, tampak menghantui. Jadi siapa sebenarnya karakternya perankan Niken? Oh, Debt Collector juga menghantui. Iya. Betul. Kayak lebih serem Debt Collector Bener. sih? Iya bener. Jadi hutang siapa yang kamu tagih di? Hutangnya dia lah, otomatis. Udah pasti. Seboleh apa diceritain perannya memang? Seboleh apa ya? Boleh. Silakan, boleh Dia ya. mah silakan aja deh. Iya nih, ntar Karena abis ini WhatsApp Radit mulu, Dit, yang ini tolong Dit. Iya apa, karakternya apa? Tapi karakternya memang secara global ya, karakterku itu lebih mempunyai banyak background di film yang sekarang daripada versi originalnya itu sih yang paling. Jadi salah satu yang ngisi lobang-lobang itu juga. Oke. Dan dia memperkuat tadi cerita yang soal pelecehan seksual itu juga dikuatkan oleh karakter aku di situ, karakter Lilis. Nah, kalian itu sebelum main film ini nonton ulang nggak film yang pertama? Kalau Vino gimana? Kalau gue maksudnya tanpa harus nonton ulang pun itu masih ngebekas banget sih, ngebekas banget. Nggak nonton ulang karena kayak masih malah justru nonton ulang bukan versi yang Thailand ya, kan sempat di remake versi Hollywood.
Oh iya. Oh iya. Iya. Sempat di remake ke versi Hollywood. Shutter juga judulnya. Shutter juga versi Hollywood. Nah, gue pengen cari perbedaan karena yang versi Thailand itu gue masih hafal banget. Nah, ketika gue nonton versi Hollywoodnya tuh mungkin kayak ada poin-poin yang sebetulnya dia mencoba apa ya? Mencoba ngebawa ini ke lebih ke Amerika gitu, ke budaya Amerika sana. Nah, gue jadi ngebandingin yang versi Amerika ini sama yang skrip yang kita punya nih, yang ditulis sama Salim. Dan buat gue sebenarnya skrip yang ditulis sama Salim ini cukup apa ya? Cukup kompleks dan cukup kuat dan cukup menutupi lubang-lubang yang ada di 2 film tadi. I see. Melengkapi lah, bukan menutup karena pada zaman itu kita nggak tahu juga deh sebagai plot hole atau enggak. Kita seru-seru aja. Paham. Tapi begitu pas kita baca skripnya, oh iya bener ya di film ini nih kayaknya ini nggak dijelasin nih, tapi ditulis di sini gitu. Tapi tuh kayak kalau gue kan pernah berapa kali nonton adaptasi film Asia ke Amerika. Itu emang ada magic yang hilang tahu sebenarnya. Ya nggak sih? Ya, setuju. Kayak Ju-on. Bener. Kan mereka bikin tuh The Grudge kalau nggak salah judulnya. Itu Ju-on kan, maksudnya ketika lo bikin setting di Jepang, terus ada hantu yang serem banget. Itu kan serem banget. Tapi begitu di Amerika, ada HP. Pronunciation-nya beda. Iya. Tapi iya sih waktu gue nonton yang Hollywood juga apa karena gue udah seneng banget sama versi Thailand ya, jadi membandingkan kan. Mungkin nanti kalau teman-teman nonton film yang versi kitanya pasti juga membandingkan dan sah-sah aja. Tapi gue sama kayak Radit gitu. Ketika nonton film Asia yang di remake ke Hollywood tuh ada sesuatu yang hilang gitu. Iya benar. Hilang apa ini kita juga kadang nggak tahu. Kalau padahal kadang ceritanya sama, actingnya pun juga sebetulnya bagus-bagus aja, tapi ada sesuatu yang hilang gitu. Karena bulenya kali ya. Kayaknya mungkin. Faktor bule. Setannya harus setan bule aja, Dracula zombie. Iya. Gitu. Nah tapi yang menariknya yang dilakukan Falcon melalui remake-nya ada konteks lokal budaya yang masih lengket ke Indonesia kayak di Pimak. Ada budaya, kamu kan belajar. Betul. Itu kan ada tari Jaipong. Jadi ada budaya yang maksudnya ada budaya Indonesia juga lah yang diangkat di situ gitu. Dan kalau mungkin tadi Kak Vino juga bilang misalnya Pimak tuh kan juga waktu itu dari Thailand ya. Aku juga sempat nonton dan itu lucu banget. Lucu banget. Tapi kan kalau masyarakat Indonesia itu kan sebenarnya cakupannya kan luas banget tuh. Ada yang sampai mungkin di daerah mungkin dia juga belum tahu Pimak misalnya gitu. Abis itu ada Kang Sola. Nah kan jadi kayak tahu, mungkin tahu Kang Sola tapi belum nonton Pimak. Nah mungkin juga Shutter ini bisa orang yang mungkin aja belum nonton Shutter akhirnya nonton yang versi Indonesia. Apalagi ini 20 tahun lalu loh. Iya, apalagi udah lama kan. Gue dipikir-pikir ya. Wah tua juga kita ya. Iya. Kayak saya. Betul. Kayak Gen Z gitu. Apa iya semua Gen Z udah nonton Shutter yang lama? Kan kali aja belum kan. Iya bisa jadi. Bener. Ini kayak Gilang mana tadi? Gilang lo belum nonton kan? Shutter lo umur berapa Gilang? 5. Ya Allah. 2004 ya. Berarti belum tahu tuh Lang, kayak misalnya ada film horor judul Shutter tuh berarti belum. Oh iya berarti ada. Iya. Mungkin. Ini sama yang pencipta sound horek nih, yang rambut pirang ini. Tio udah nonton belum lu Tio? Belum juga ya? Oh atau memang gak kesempatan nonton pas di 20 tahun yang lalu itu ya? Bener, karena kan kayak dulu tontonnya tuh masih terbatas gitu. Iya. Kayak masih terbatas gitu, dan ketika di remake ke versi Hollywood ternyata kan gak sesukses waktu di Thailand kan. Bener. Jadi mungkin kesempatan orang atau mungkin kecuali orang yang emang die hard fan sama horor banget atau enggak emang yang mengikutin, kan ada tuh komunitas-komunitas pencinta film Thailand. Nah kalau itu mereka pasti nonton, tapi kalau misalnya yang kayak yang lain gue rasa nggak semuanya nonton kayaknya sih. Oke. Dan di OTT juga gue rasa kayak nggak ada deh. Nggak ada ya. Kita udah ngecek. Karena sempet mau ngecek pas kita mau preps kan. Kayak ini mana nih Shutter? Oh nggak ada ternyata. Oh karena ketika lagi reading kalian mau ngecek dulu nih. Lebih tepatnya aku sih lebih pengen kayak nonton lagi deh kayak gimana filmnya. Oke. Nah untuk Anya karakternya nih apa nih? Kita belum ngomong karakternya Anya nih. Berperan sebagai apa di sini? Aku di sini perannya sebagai Pia. Hero-nya nih Anya nih. Gokil. Aku yang mengungkap Dari keluarga Legong ya? Mbak Pia. Legong. Oh itu Bak Pia. Ini Pia. Makasih disupport.
Makasih cepet. Masih cepet. Ini masih cepet. Iya, jadi aku nih berperan sebagai Pia. Pia itu pacarnya Darwin ya. Oke, fotografer. Pacarnya si fotografer itu yang masih ngampus. Terus kalau si fotografernya ini sudah sukses. Adik kelas ya? Iya, semacam adik kelas gitulah. Kamu adik kelas atau Vino? Aku adik kelas. Kalau dia adik kelasnya dia berondong dong. Kan nggak apa-apa. Bener juga. Oke. Nah ya udah, akhirnya intinya semenjak pacarku ini Darwin ini mendapatkan beberapa teror yang menurut aku juga nggak wajar. Tapi itu semua juga ada misterinya. Kayak kenapa ya bisa kayak gini? Apa kemarin karena kita di trailer ada. Sama itu bener. Satu lagi tuh ada penyebabnya. Kan selain yang tadi di ending itu yang tadi Adit bilang, kan sempat ada fenomena yang itu kan gak sih? Ketika kita foto ada sesuatu bayangan, itu kan sempat rame gitu. Nah di zaman shutter itu kan bahkan suka ada dulu majalah misteri yang kayak penampakan foto-foto penampakan yang kita sebenarnya sampai saat ini tuh nggak tahu itu bener atau enggak. Apa karena itu di-create biar untuk jualan laku majalahnya atau apanya gitu. Aku dulu bukanya di website Primbon lagi, pernah buka nggak? Tahu lagi. Website Primbon. Nggak tahu ya? Ada yang tahu nggak? Website Primbon yang ada foto-foto penampakan gitu. Bener. Tahu nggak sih? Majalah misteri tahu. Majalah misteri. Iya itu juga tahu. Majalah misteri ya. Aku baca dulu. Sampai dulu ada sampai kayak acara-acara TV kan yang andalannya itu kan penampakan di kamera. I see. Nah kan jadi booming banget kan. Nah mungkin itu si Shutter ini bisa ngingetin ke momen-momen itu kayaknya. Tapi memang ya kalau kita lihat trailernya ya, gue jadi merinding nih. Momen dimana nyuci kamera itu, nyuci film, itu emang lumayan tegang sih. Iya lagi. Kita nggak pernah tahu. Ruangan itu emang bikin tegang, merah, merah, gelap. Dulu gini ya kan? Cuci tiba-tiba, ya anjir merinding. Iya bener. Gue pernah punya pengalaman, ini true story, gue gak bohong. 2 kali gue ngeliat sesuatu di dalam foto. Yang pertama, si Anissa Aziza istri gue dulu, lu gak usah bersin di saat-saat kayak gini dong. Saat-saat kayak gini dong. Jangan mentang-mentang lo 5 tahun waktu itu. Tapi ini true story nih. Jadi Anissa waktu itu masih pacaran sama gue. Dia lagi di Bandung. Terus dia ngelihat kayak ada ayunan tuh yang kayak bentuknya kayak telur. Iya. Telur yang orang bisa masuk ke dalam. Tahu. Di sebuah hotel gitu, ayunan di pinggir kolam renang. Dia bilang, kamu bikinin dong di rumah kamu. Dia nyaranin, difoto lah, jebret, dikirimlah ke gua. Begitu dia kekirim, ini demi Allah terus story. Iya anjir gue merinding. Begitu dia ngirim ke gua, ada perempuan. Ngapain? Duduk kayak gini. Gila. Kayak gini. Wah. Di dalam itunya? Di dalam telur itu. Males banget. Itu secara jelas Kak? Atau dia kayak bayangan-bayangan doang? Dia bayangan, tapi itu jelas bentuk badan manusia. Tapi waktu dia ngirim ke lo, dia sempet gak sadar dulu? Dia sempat gak sadar tuh, astagfirullah apa ini gitu. Itu pakai handphone padahal. Itu horor sih. Itu pertama kali merinding. Iya itu beneran tuh, itu serem banget. Akhirnya di-delete sama dia. Gue nyari itu, gue nyari itu foto kemana dia nggak pernah nyimpan sampai sekarang. Cuma itu jadi cerita kita berdua tuh. Karena dikasih lihat ke bapaknya, ke apa segala macam. Jadi bener-bener ada sosok kayak gitu. Aduh gila. Jadi ternyata beneran ada, hati-hati ya. Gue sampai sekarang nggak tahu itu apa ya. Nah yang kedua, itu waktu gue syuting film Cinta Brontosaurus sama Soleh Solihun. Kita ada di sebuah dokter hewan, setnya dokter hewan. Iya. Ada hewan lagi di apa namanya ditaruh kandang. Iya, gue nonton. Iya kan? Difoto sama Soleh. Dia cuma mau foto doang, mau ngasih lihat nih hewan ini dia fotoin gitu. Dari lantai ada tangan Pak kayak gini, warna hitam. Nah itu 2 kali gue. Tuh berarti real itu pakai kameranya Soleh. Pakai kamera Soleh. Tangan kita. Soleh Solihun. Serem banget. Serem sih. Itu. Nah, gimana ya maksudnya? Ya di satu sisi ya gue kan percaya nggak percaya semua bisa kita jelaskan ya. Bener. Tapi kadang-kadang kalau ketangkap kamera kan gimana? Kalau gitu bentuknya sejelas itu dan kan lo nggak ada kesempatan untuk ngedit juga. Lo mau masukin pakai kayak ini bayangan atau flash dari mana? Tapi bentuknya jelas banget. Kan jadi bingung ya. Beda kalau bentar ya diedit dulu. Tapi kayak nggak sempet deh.
Iya, enggak sih. Enggak, kalau Soleh itu langsung. Kalau Anissa juga itu bukan zaman-zaman yang kita bisa ngedit juga sih. Iya, benar. Dan juga enggak ada kepentingannya juga sih waktu masa itu. Masa mau ngisengin suami sampai segitunya ya kayaknya. Waktu itu masih pacaran sih. Oh iya. Dan nggak ngaruh juga sih. Nggak ada urusannya juga sih. Karakter kayak gitu jadi relate sama karakter Darwin kan? Iya, ya itu. Ya Darwin tuh kayak gitu, dia fotografer. Tapi beberapa ketika dia cetak kamera, kok kayak ada yang berkabut, tiba-tiba ada blur. Padahal sebenarnya dia udah cukup profesional tuh, dia udah jadi fotografer yang profesional lah. Udah foto-fotonya banyak gitu, track recordnya. Tapi begitu dia kayak gitu dia nggak bisa ngejelasin juga. Sampai harus datang ke seniornya, ke apanya, ke ininya. Dia nggak tahu itu apa sih sebetulnya, bayangan atau apa gitu. Makanya kalau foto yang aman-aman aja nih, kayak wallpaper gue sekarang nih. Apa tuh? Pantangan asam lambung. Ya ampun, banyak jadi juga ya kan? Makan deh. Ada pantangan, oh iya nggak boleh nih. Coba ada bayangan, ada yang istri lo nggak di belakang? Ayo. Ada bayangan lambung gue. Lebih serem ya. Kenapa? Ada bayangan lambung aja di sini. Umur. Udah umur. Oke, nah terus. Ini aman kan diminum kan? Aman. Buat lambung aman. Nah, ketika syutingnya sendiri, kalau buat Niken sendiri, serem gak sih kalau syuting hantu gitu? Gue kadang suka sugesti, soalnya kalau syuting begini. Sebenarnya seremnya dari berbagai macam angle sih, karena emang di sini aku berperan sebagai orang juga. Nah, apalagi katanya menghantui. Betul. Iya kan? Part itunya sih malah seru ya, kapan lagi kan jadi hantu yang di situ orang. Gimana tuh? Gimana tuh? Buat yang belum nonton. Cuma kalau aku tantangannya lebih kayak ini tuh benar-benar aku jadi manusia, abis itu harus terkena sesuatu. Berat ya jadi saya di sini kayak takut nge-spill ya. Terkena sesuatu yang cukup membuat sakit mental, sakit hati. Terus ada di part yang aku juga harus menjadi berat banget sesuatu lagi. Jadi menarik, apa? Enggak, jadi kue lupis ya di sini. Jadi apa sih di sini? Jadi lemper ya di sini ya. Tapi lumayan kan di sini kata gitu. Susah juga ya. Kalau promo susah juga ya. Susah nih gimana karena memang diniken nih sesuatunya nih kayaknya nih. Mudah kayaknya ya, nggak di kita semua kok. Cuman emang kayak untuk jadi karakter ini aku harus belajar nari, aku harus latihan slingnya banyak banget. Oh, ada pakai sling. Ada pakai sling juga. Jadi rasanya sih lebih daripada menakutkan, aku lebih kecampur aduk sih. Benar, hari ini gue jadi apa ya? Tunggu juga. Gantung terbalik berat dia ternyata. Berat. Slingnya adegan apa? Bangun tidur atau? Maunya ada juga loh. Ada juga. Jadi berbagai macam gaya slingnya. Oke. Kamu mendadak harus jadi atletis ya waktu itu kayaknya. Betul, harus bisa nari, harus bisa atletis. Lo masih ingat adegan yang di mobil kan? Iya. Yang itu ikonik juga tuh. Iya. Dia harus jalanin itu juga tuh. Itu kan salah satu yang terngiang-ngiang juga. Nah itu juga lo jalanin juga. Kira-kira semuanya dijalanin sendiri. Tahu nggak akan ada adegan itu ketika skripnya datang? Tahu, karena kan udah nonton. Makanya pas datanglah tawaran dan skripnya. Aduh, ini gimana ya? Karena aku inget banget film yang pertama tuh ikonik, dan gara-gara film itu aku nggak berani tidur sendiri sampai setua ini. Serius, karena aku makanya langsung kawin, jadi tidak berdua. Bertiga sekarang ada anak. Hidup lo berubah gara-gara Shutter ya berarti. Betul, kayak gak berani tidur sendiri. Terus aku inget banget, nih aku suka banget sama film, begitu tawaran skripnya. Aduh, jadi syaiton kan, kayak bisa gak ya? Tapi setelah melakukan pemikiran yang cukup dalam, betul, gas lah. Oke. Aku kayak nantang diri sendiri sih, karena banyak banget adegan-adegan yang actionnya jumpalitan lumayan, dan kayaknya secara teknis sulit gitu ya. Iya, 80%. 80%. Apa yang paling sulit buat Niken? Adegan apa yang technically paling melelahkan? Jadi aku tuh punya vertigo. Oke. Terus ada satu adegan nih, ada di trailer ya. Ada. Yang aku harus jalan dari tangga, tapi jalannya turun ke bawah gitu. Jalan dari tangga, jalan turun ke bawah. Tangga, tapi merangkak ke bawah. Tangga di dinding gitu loh, jadi terbalik gitu. Kakinya di atas. Di dinding. Tangga. Terus dia turun, dia bukannya tangga monyet. Tangga monyet. Tangga yang gini doang nih Kak. Tangga hewan. Gini doang nih, tangga yang cuma gini. Kayak tangga apartemen yang di luar jendela gitu loh, Dit. Yang cuman gak itu. Kayak tangga tukang. Oke, yang pakai bambu biasanya. Yang cuma naik ini besi doang. Tapi ini besi gitu. Oke. Yang cuma dicelak gitu. Iya. Tangga monyet nih namanya ya. Ya, tangga monyet. Kita janjian ya, tangga monyet.
turunlah dari situ, cuma merangkak kepalanya di bawah. Dan itu sebetulnya pas latihan nanti nggak tinggi kok, paling cuma 2 meter. Pas take, oh my god, tinggi banget. Pelajaran pertama, janji-janji orang film jangan pernah didengerin. Termasuk lu? Iya betul. Cuma sampai jam 7 kok. Jangan didengerin. Nggak dingin kok, jangan didengerin. Janji-janji orang film. Bener. Tapi yang penting semuanya aman. Awalnya nggak tinggi, tapi ya lagi-lagi kan seperti yang kita ketahui ya, karena kebutuhan satu hal dan yang lainnya makin tinggi. Lama-lama tinggi banget ya. Udahlah, tanggung mau gimana lagi? Segimana? 2 meter ada? Lebih dong. Gedung. Lantai. Mainnya lantai. Ya lantai 3 apa beda lantai. Di atasnya deh Kak. Di atas. Karena 3 aku masih dinaikin lagi. Aku udah 3 udah. Aku udah sampai teriak-teriak. Jadi ini kan di atas, palanya harus di bawah. Iya, merangkak lah itu kayak Spider-Man. Iya benar. Gitu. Dan kebetulan mungkin buat orang-orang yang suka adrenalin itu nggak apa-apa ya. Itu lucu ya. Itu lucu ya, asik. Gitu. Ini buat aku nggak, karena aku ada vertigo. Terus abis itu pusing dong pas turun ke bawah. Untungnya sih karena emang udah latihan kan. Jadi kayak bentar-bentar aku perlu waktu bentar. Jadi emang ada ya cara-cara sedikit biar vertigonya nggak terlalu keluar. Berarti udah siap main film superhero. Udah. Di Shutter bolak-balik gitu ya. Di Shutter ada Thanos ya kalau nggak salah. Gue jadi batu deh. Oke, itu paling susah ya. Kalau Anya yang paling susah apa? Secara teknis, baik itu emosi atau teknis syuting apa? Secara teknisnya apa ya kalau si Pia ya? Apa fun aja? Layernya kali banyak ya. Kayak layer emosi. Iya, kayak nahan sesuatunya gitu. Nah, ini aku inget-inget dulu ya. Ini syutingnya kan udah bulan Maret nih. Waktu itu apa kayaknya ya yang paling desain? Kayaknya job kamu terlalu banyak nih, tutupan yang lain. Bukan begitu, tapi kayak biasanya waktu itu adegan-adegan yang kayak paling yang kecelakaan kita. Oh ya, mobil aku yang nyetir. Apa itu harus ditabrakin kah atau kita nabrakin sesuatu dan itu emang aku lupa waktu itu beneran aku tabrakin. Mobilnya diputer-puterin gitu. Iya. Yang bener puter-puterin mobilnya. Nah aku tuh lupa deh Kak, waktu itu yang pas kita syuting itu kan aku yang nyetir. Aku tidur sih waktu itu. Di saat mobil muter-muter si Vino kayak bangunin aja. Nah tapi yang aku lupa tuh waktu itu sebenarnya kayak itu disuruh sengaja ditabrak atau aku nggak sengaja terus akhirnya beneran ketabrak terus jatuh gitu. Aku lupa lah. Gimana ceritanya? Jadi dia tuh harusnya nabrak tapi ala-ala ya. Nabrak terus dia kejedot gitu lah kesannya gitu kan. Jadi ini adegannya itu sebenarnya ngebanting mobil jatuh. Gitu. Tapi dia nabraknya kelebihan sampai billboardnya rubuh. Ya Allah. Jadi kasusnya beneran nabrak. Gitu. Dan berapa kali apa terakhir? Ayo lagi bangun lagi. Udah gak kuat ininya, billboardnya udah gak kuat. Billboardnya udah gak bisa diri lagi. Berarti kaget juga kali satu set itu ya. Karena kan aturan cuma diduk gitu doang. Iya, kan? Tadinya cuma diduk gitu. Tapi abis itu kayak aku kan nyetir terus aku rasanya kayak ini rasanya kayak kurang deket. Ternyata kedeketan jadi jadi beneran kayak gitu. Ya udah. Tapi aman kan? Aman. Safe dong. Itu Heartnya aja yang harus ngeluarin duit lebih banyak. Heartnya doang gak aman. Heartnya gak aman. Kalau Vino apa yang paling challenging? Kalau ya ada adegan-adegan di sling itu juga ada gitu. Terus mungkin karena si Darwin ini ketemu banyak orang. Iya. Jadi kayak harus dari pertama sampai belakang tuh dia yang karakter dia tuh yang ngebawain ceritanya gitu. Oke. Jadinya layernya ceritanya kayak ini mulai dibuka di sini, mulai dibuka sini tuh itu lebih ke tantangan itunya sih. Okay. Lebih ke tantangan penokohannya tuh gimana. Jangan sampai twist di belakangnya itu kebuka lewat Darwin atau enggak jangan sampai kayak sisi kayak misalnya Darwin ini kan sebetulnya nyimpen kepribadian yang beda gitu. Okay. Nah itu yang suka diingetin terus. Di sini jangan tahan dulu, ntar lu ketahuan atau apa dan lain sebagainya. Oke, lu kenapa sih Gilang? Udah mulai bosan kayak mau ngomongin itu nih. Ada apa sih lo Gil? Pengen nonton banget kayaknya. Oke, tapi kalau ininya soal jadi fotografernya lu belajar nggak? Kita ada workshopnya lagi. Workshop lagi kan sempet kan harus benar-benar nyuci film pakai cairan itu kan. Itu susah banget loh itu. Iya itu diajarin lagi kebetulan kan ya. DOP kita kan memang
pasti belajarnya dari kamera juga kan. Ya, jadi di awal itu pakai cairan apa terus digantungnya kayak gimana. Terus kalau misalnya ruangannya kenapa harus merah atau apa itu dikasih tahu tapi sebatas untuk kebutuhan film aja sih. Biar gak kaku-kaku banget. Terus ya pemakaian kamera juga di sini ada kamera yang digital, ada yang analog, ada polaroid. Itu dikasih tahu seperti ini itu sebetulnya bedanya apa gitu dan itu ada workshopnya. Dan kenapa kamera-kamera yang seperti polaroid itu punya sensitivitas menangkap sesuatu yang di frekuensi sesama hantu itu masih lebih gampang gitu. Oh ya? Katanya gitu. Jadi karena dia ya misalnya ada foto, ada penampakan gitu. Fotonya ini hasil polaroid sama hasil kamera digital biasa. Udah pasti dipastikan yang polaroid adalah benar. Karena ya dia nggak bisa diedit pertama. Terus begitu cetak langsung jadi. Walaupun ya nggak 100% juga. Kadang-kadang kan ya mungkin itu bayangan dari yang sebelahnya atau apa. Tapi karena nggak bisa diedit itu ya polaroid itu jadi satu-satunya. Iya benar. Yang biasanya sering tuh gambar-gambar orb gitu loh. Yang bola-bola terbang bener. Itu katanya ada sesuatunya tuh. Sama kayak apa ya, kayak ya itu sih kayak pergerakan yang waktu kita tanya sama Sarah Wijayanto. Iya. Oh iya, nanya ke Sarah. Jadi waktu itu kita emang sebelumnya ini udah podcast ke Kak Sarah juga kan. Terus emang kan dia kan kita nggak cerita sih sebetulnya. Dia kan adalah expertnya yang supernatural kayak gitu kan. Dan dia pun bilang memang sebenarnya yang paling valid untuk menangkapnya seperti itu ya kamera polaroid, which is di film ini juga ada tuh adegan-adegan pembuktian dengan polaroid gitu. Tapi kenapa ya kayak adek gue, mungkin generasi A-nya juga itu sekarang lebih suka main analog. Iya. Kenapa ya? Maksud gue kayak gue kan hidup di zaman itu. Bener. Gue bersyukur sekali dengan semua kemajuan teknologi. Lu mau capek-capek dengerin anak sekarang tantangannya perlu ditantang lebih ribet kali. Kan terlalu mudah kali semua. Kalau aku sih pakai itu gara-gara suka efeknya kayak grains-nya bagus. Kan suka ada grainy-nya gitu kan, kayak dot. Padahal kan sekarang kamera polaroid juga bisa pakai kamera biasa. Terus keluar tetap polaroid tapi bisa diedit dulu akhirnya jadi polaroid ya kan? Iya. Tapi nggak mau, kamu nggak mau gitu. Ya nggak tahu sih, kayak analog itu nggak tahu hasilnya kayak lebih estetik aja gitu. Oh iya, ngaruh ya? Analog ya. Kalau pakai efek grainy filter IG itu nggak bisa. Kadang terlalu artificial. Astaga. Baik. Makanya lu diikutin setan di sini. Artifisial banget tuh kayaknya. Mau nampil. Soal jaipong nih, kayaknya seru nih. Itu juga nggak tahu tuh bakal disuruh nari jaipong atau enggak, kalau itu memang di skrip udah ada. Di skrip sebetulnya latihan memang karena kebutuhan si karakterku ini Lilis itu memang dia seorang penari. I see. Jadi supaya luwes ada gerakan penarinya mungkin dari body language dan semuanya itu aku belajar menari. Kira-kira 8 kali lah nari jaipong. 8 kali cukup olahraga ya. 8 kali cukup ya. Katanya banyak kuda-kudanya, katanya paha aku sakit banget nih, aku squat mulu berapa jam. Latihan jaipong itu bagus banget tahu. Oh ya. Dan kalau orang udah biasa nari dari kecil, dari belakang doang dia begini doang. Lo serius apa enggak, Dit? Serius. Gue serius banget sebenarnya nih. Gue serius banget nih. Enggak, soalnya gue kemarin jadi juri ada acara lomba bakat. Terus ada salah satu pesertanya yang jaipong dari kecil. Oh gitu. Gue nggak tahu apa-apa soal jaipong, gue nggak tahu apa-apa soal tari-tarian. Dia balik badan, dia cuma gini doang. Seret masuk ke dunia dia. Kayak ada cerita. Magis banget gitu tarian. Gokil sih. Tapi gimana? Latihan gitu juga pakai bahu gitu-gitu juga. Sama nonggeng. Terus turun dari tangga. Terus nari gue. Susah apa? Aduh susah banget karena memang itu tadi Anya udah cerita squatnya tuh lama kayak sepanjang nari squat terus. Iya. Jadi lumayan lah aku kayak olahraga selama Shutter badanku fit. Pas jadi setan juga fit. Kuda-kudanya tuh gimana sih? Dia apa? Aduh udah lupa lagi, tapi coba sini yuk. Coba. Gimana? Masih ingat gak ya? Coba. Aduh gue lupa. Pokoknya tetap kayak orang squat. Tapi kakinya gini. Kuda-kuda ya berarti ya. Aduh gue nyeker juga nih gini. Iya, oke. Tarik. Nah ini gini mulai. Oh I see. Gitu. Tapi sebetulnya lebih lebih intinya ini buat body language
si karakter aku aja sih, biar ada ini penari. Udah untuk menguatkan fisioterapi yang di Jangan sedih, aku baru latihan 3 kali langsung visio. Karena punggung ya? Punggung paha, karena ini kan paha kiri doang yang numpuk satu. Beda nggak kayak squat zaman sekarang. Karena sini ya. Iya. Nah, Nah si Tio kalau main padel gini. Gitu dia. jaipong ternyata. Jaipong, apa itu padel jaipong dong? Si Tio main padel gitu. Gede sebelah pahanya. Tapi itu challenge yang menarik ya. Iya betul. Ya. Jadi benar-benar di film ini tuh menarik banget. Belajar jaipong, belajar sling, belajar jadi setan. Bingung nyari. Ngomong ke anak nggak tapi? Ngomong. Mama jadi hantu nih. Ngomong. Aku bilang, aku ngomong kayak, Mama mau syuting. Jadi apa Mama? Jadi ghost. Itu pertanyaan yang gue kalau syuting ya, misalnya ada istri gue jadi itu. Istri gue tuh kadang-kadang suka gue perhatiin. Mami lagi syuting apa? Film, judulnya apa ini? Karakternya apa? Mau ngomong juga gak enak. Bener. Soalnya karena pernah di setan, kayak menurut dia tuh setan tuh, kok jadi setan gitu. Soalnya kita ngajarin dia tiap malam. Iya. Menjauhi setan. Jauhi perilaku. Itu bener. Tiba-tiba ibunya, Mama jadi setan dulu ya. Makanya pakai ghost kan. Udah gitu anakku masih 4 tahun. Terus dia bilang apa pas kamu bilang Mama jadi ghost? Ghost gimana? Panik dong. Cuman kan kalau jadi makeup setan kan aku nggak bisa video callan dong. Dia nanti kenapa nggak bisa video call? Ntar teriak nangis deh kayaknya. Iya, takut dia sama video ibunya. call. Tapi gue seneng loh ininya baju kita tuh nggak menggambarkan ini banget gitu. Maksudnya gue kalau pulang ke rumah aman. Biasanya gue kalau ke rumah kalau film horor gue ganti baju dulu. Tapi pas dia itu setan. Apa? Di bajunya kan baju promonya kan ada foto-foto mukanya gitu. Iya benar-benar. Ini tapi keren. emang bener tahu. Apa tuh? Menjelaskan profesi kita ke anak itu susah banget. Iya. Udah gitu beda. Kalau lagi beda-beda kan. Iya. Sekarang jadi apa? Ganti lagi. Apalagi kalau pakai kostum. Nah, Kita tuh waktu kemarin nih baru abis jadi zombie satu kantor. Ada dalam rangka cerita lah. Ada apa Kak? Emang ada lah pokoknya. aja, Ada. Jadi kita harus make up. Gue juga make up kan. Nah itu video call sama istri, kebetulan anak ngeliat. Dia juga kaget kan. Bapak gua kenapa habis digebukin orang kan kayak bonyok ada di mana-mana. Jangan lihat. tapi anak lu udah tahu bahwa semua itu nyuruh bapaknya. Karena bapaknya direkturnya. Anak lu harus tahu deh kayak di podcast ini. Jadi sebetulnya kalau ada film dia menjadi setan, karakternya gak bagus, karena salah bapaknya. Ada yang pengen. Iya, karena bapaknya yang pengen. Tapi menanggapi lo jadi ghost gimana? Si anak mama jadi ghost. Ghost tuh dalam pikiran dia mungkin kayak Casper gitu kan. Iya kali. Habis kan udah tahu dia. Nggak tahu. Kalau 4 tahun belum, anak gue belum tahu deh kayaknya. Cuman tahu ya. karena kan takutnya video callan terus muka gue udah nggak karu kan. Terus badan gue juga dicat. Jadi akhirnya kalau video call tuh kayak jangan liat mukanya, yang liat badannya aja karena aku lagi jadi ghost. Oke, dia malah seru kok, ada urat-uratnya tangannya. Terus dia malah lucu. painting di rumah, tangannya ikut-ikutan biar kayak mama jadi lucu ghost. Aduh. Dia painting tangannya jadi ada uratnya gitu. Iya, Biar kayak mama, aku juga mau jadi ghost gitu. Iya. Waduh. Kayak boleh kayak mama tapi jangan jadi ghost. Iya. Kamu nyemen aja nanti keluar kok urat. Gitu. Mama habis kerja, habis nguli mama kayaknya. Tapi anak gue tuh lagi obses sama cerita horor masalahnya. Kenapa ya? Yang mana Kenapa nih? anak-anak sekarang Yang suka banget paling sama gede. horor? Oke. Anak lo juga gitu gak sih? Dia enggak, tapi kayak ponakan-ponakan gue tuh suka banget nonton film horor. Gue gak tahu ada fenomena apa sama anak-anak kecil tuh suka banget kayak merasa tertantang banget sama film horor. Yang misteri-misteri gitu loh. Kayak di YouTube tuh ada yang cerita anak tapi ada elemen hantunya. Iya. Kayak contohnya misalnya telepon yang selalu berbunyi di sebuah kamar hotel. Tapi nggak ada yang tahu tuh siapa. Jadi nggak terlalu serem, tapi ada misterinya. Iya, lebih misteri ya. Iya. Kayaknya emang kalau anak-anak kecil suka nggak sih Penasaran film gitu. Gue waktu kecil kayaknya enggak deh. Dulu tuh ada buku Goosebumps. Goosebumps. Yeah. Sama yang atasnya Fear Street. Oh iya, Fear Street. Yang nulis sama. R.L. Stine ya. Nah itu kan kayaknya 11-12 tuh kayak sebenarnya misteri tapi bumbunya horor. Bener. Gak terlalu gory, gak terlalu ekstrim, tapi ada geli-geli merindingnya itu. Nah, makanya kan kita semua ngalamin gak Mr. Gepeng. Hantu di sekolah gara-gara dia kejepit lift jadi gepeng. Oh iya. Oh gue tahu. Iya. Tapi gue gak tahu nama
Mister Gepeng. Hantu gepengnya tuh ya. Hantu gepeng, namanya Mister Gepeng. Dia udah ketawa sendiri. Kamu nggak tahu nih? Masalah kayak aku kayak kasihan juga ya tuh hantu udah gepeng masih ditakutin. Kayak aku kalau ngeliat dia gepeng mungkin agak ketawa dulu terus ngacir, ngerti nggak? Tapi tuh dulu iya gepeng. Dulu tuh nggak tahu ya, pernah sering banget kan kayak fenomena gitu yang kayak misalnya setan mau kena. Terus yang tiba-tiba sekarang udah dari kampung ini, sekarang udah dari sini, sekarang pernah nggak sih? Iya migrasi dia. Iya kayak misalnya di daerah sana udah didatengin tuh sama hantu ini. Jadi dia ceritanya kayak ngetok-ketok pintu, terus dia buka minta dibukain mukenanya karena katanya waktu dikubur tuh banget sih. Jadi ngetok rumah. Nah, gue tuh penakut loh. Kan dulu belum ada era sosmed kan. Tapi beritanya tuh kayak gitu dan dulu udah dari komplek ini, dia udah nyampe komplek itu katanya bisa dibukain. Terus sekarang udah buka komplek kita, padahal nggak nyampe ke komplek kita tuh nggak nyampe. Iya. Tapi kuda-kudanya orang tuh udah sampai ada ketok itu, jangan dibukain. Iya. Padahal orang tua kita nggak dibukain. Nah minimal gini deh, pada masih inget kolor hijau nggak? Karena di tragedi dan fenomena itu dan aku SD apa ya itu tragedi kolor hijau itu aku takut banget lagi. Salah satu kayak gitu. Karena dia selalu. Kamu kenapa takut sama kolor hijau? Kolor hijau itu. Bukannya dia minta itu? Bukannya. Nggak, kayak dia nggak serem deh. Kayak dia apa gitu? Maksudnya kayak iseng kalau yang aku inget kolor hijau itu yang nggak tahu bentuknya kayak gimana, intinya dia kayak jalan-jalan misalnya dari mungkin sekarang ada di Jakarta Selatan, besok di Jakarta Barat. Memperkosa itunya gitu ya. Memperkosa orang aja sih. gitu. Oh iya, gue pikir dia minta duit kalau nggak salah. Oh iya benar. Oh. Iya ya. Iya kolor kan, hijau. Nah itu kan kayak gitu kan, apalagi udah nyampe sini, padahal nggak nyampe gitu. Juga kenapa harus hijau tuh kolor hitam kayak apa kayak bener. Kenapa nggak silver? Iya. Kita belum ada yang tahu bentuk kolornya tuh modelnya apa kan? Bener. Apakah yang kecil, apakah yang gede? Iya. Nggak usah kita pikirin juga sih. Sebenarnya. Nah, jadi penasaran. Tapi kalian setuju nggak? Kalau dulu tuh ada satu hal yang serem. Kita jadi bisa ngomongin karena di sekolah kita bicarain. Kayak Shutter kan kayak gitu dulu. Shutter yang pertama 2004. Kita tahu ada satu film yang serem. Kita informasi kita juga cuma tahu dari temen. Nyampe sekolah nyebar pak. Bener. Wah itu serem banget. Setannya gini, endingnya kayak gini segala macam. Nah tantangannya tuh sekarang mungkin untuk film kayak gitu juga nggak? Lo ngerasain nggak sih dengan banyak film yang lo bikin? Mungkin agak lebih ada tantangan gitu dan lebih susah kan, lebih susah gitu. Kayak dulu misalnya kayak ada dulu setelah era film horor yang agak seksi gitu kan sempat jatuh kan film kita kan. Terus muncul lagi dengan Jalangkung tuh dulu. Jalangkung yang pertama itu gue tau banget tuh lu cuman diputar tuh terbatas dan seharusnya di Pondok Indah. Nah itu nyebar banget. Padahal pada main di sekolah. Bener. Gue juga main waktu itu jadi kayak fenomena gitu. Dan untuk ngebalikin film horor Indonesia ke situ itu memang PR sih. Memang PR sih. Kecuali kalau misalnya emang ada sesuatu yang benar-benar apa ya kemakan banget, fenomenal banget. Itu mungkin bisa. Tapi kalau misalnya enggak dengan hantaman film horor yang banyak banget, itu jadi tantangan si filmmaker dan kita juga sih. Kita nyiptain apa lagi gitu ya. Bener. Makanya film Shutter ini mungkin jadi salah satu pembeda di antara semua film horor yang lain ya. Ini dengan balik ke nostalgia tahun 2004, tapi dikasih twist yang mungkin lebih fresh. Bener. Dengan kata lo tadi ada apa nih, safe space for all, ada soal isu-isu yang lebih relevan, itu mungkin bisa lebih fresh juga. Dan eranya kan juga di lebih ke kekinian lagi gitu kan. Kalau dulu kan 2024, sekarang udah 2025, ya mungkin eranya juga dideketin ke yang lebih relate ke yang anak-anak sekarang gitu. Oke, nah terakhir nih buat yang lagi nonton di rumah yang masih mikir nih mau nonton ngajak siapa, terus kira-kira punya ekspektasi apa, Anya mau bilang apa nih ke mereka nih supaya mereka datang ke bioskop? Aku cuman mau bilang sama kalian kalau misalnya kalian ingin merasakan seperti apa yang aku rasakan ya, mungkin sudah rindu gitu dengan rasa-rasa parno. Pernah gak sih abis selesai nonton tiba-tiba kayak misalnya lagi keramas, terus kayak gue nggak mau, pokoknya mata gue kena sampo harus kebuka. Abis nonton setan kayak pokoknya gue nggak mau gue mandi nyamping. Iya, gue nggak mau dalam keadaan merem, minimal gue keramasnya gini deh, jangan karena kayak takut guyurnya gini deh gitu. Nah aku semenjak abis nonton previewnya itu lumayan ada rasa itu. Jadi kalau kamu juga ingin merasakan, nonton tanggal 30 Oktober di bioskop. Jadi semenjak film ini kamu kalau keramas nggak pernah merem lagi? 2 hari. 2 hari ya. Aku juga pernah tuh nonton film horor
takut banget. Jadi selama 3 tahun kalau tidur melek aja gini. Bercanda ya? Iya bercanda. Itu bercanda. Makasih. Itu bercanda. Pasti bercanda. Buat Niken apa yang mau disampaikan nih buat teman-teman di rumah nih? Ya pokoknya untuk teman-teman semua harus banget nonton film Shutter tanggal 30 November. Karena itu serem banget sih. Oke. Serem banget. Dan biar tahu Niken jadi apa di situ. Iya benar. Aku jadi ngapain di situ? Iya sebenarnya aku ngapain sih? Belajar Padahal nari. udah kasih tahu nih, jangan dikasih tahu. Iya. Gila banget. Poinnya kurang nih, poinnya nih nanti. Oke, buat Vino gimana Vino? Apa ya? Mungkin film Shutter ini salah satu film horor yang bisa ditonton pacaran. Efeknya kan lebih kayaknya lebih dalam sih. Efeknya kan lebih bahaya. Apakah apalagi kalau lagi PDKT tuh. Apalagi kalau lagi PDKT ya. Ingin membangun sebuah hubungan, bisa lebih deket. Gak harus pacaran. Misalnya membangun sebuah hubungan sama gue ngincar satu cewek atau cowok atau apa. Nah, misalnya film Shutter ini. Tapi yang paling penting di film Shutter yang versi Indonesia ini kita nggak cuma nawarin horor-horor doang, Dit. Yeah. Kita pengen ada satu campaign yang buat gue ini dalam banget tentang safe space itu ya. Bahwa pelecehan, kekerasan terhadap perempuan itu udah bukan hal yang harus kita diemin lagi. Kita terus speak up soal itu gitu. Yeah. Dan film ini mau kasih tahu bahwa hampir sebagian besar kejadian-kejadian seperti itu terjadi sama orang terdekat. Okay. Dan kadang juga banyak di sebagian besar di lingkungan pendidikan yang justru lingkungan paling aman. Nah, kita bukannya pengen ngajar-ngajarin atau pengen apa, tapi kita pengen kasih fenomena seperti ini loh. Yuk kita saling peduli, kita sama-sama hati-hati, dan kalau misalnya terjadi sesuatu seperti itu ya kita harus berani speak up gitu. Ya, oke. Teman-teman jangan lupa nonton film Shutter di bioskop tanggal 30 Oktober 2025. Makasih sekali lagi udah mampir ke sini. Thank you banget. Sukses buat filmnya. Thank you banget.